Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sukadilah dengan NIM 2008106031 dari kelas Biologi B semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai siklus karbon dan oksigen pada acara praktikum yang pertama mata kuliah ekologi. Sumber terbentuknya karbon berasal dari organisme. Karbon dapat terbentuk karena adanya organisme yang sudah mati yang mengalami proses dekomposisi. Selain itu, karbon juga berasal dari si respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kendaraan yang menghasilkan asap dari sisa pembakaran bahan bakar juga sebagai sumber penghasil karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan akan memanfaatkan adanya gas CO2 untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen serta amilum. Untuk bertahan hidup, oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Proses pernapasan yang dilakukan oleh hewan dan juga manusia pasti akan menghasilkan CO2 dan H2. Hal tersebut oleh tumbuhan akan dimanfaatkan kembali untuk berlangsungnya proses fotosintesis dan seterusnya. Adanya aktivitas fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan akan mempengaruhi adanya gas O2 dan CO2 di atmosfer. Jumlah karbon akan semakin banyak di udara apabila jumlah manusia dan juga hewan juga banyak, sehingga ruang terbuka hijau seperti taman kota sangatlah penting untuk menyeimbangkan kepadatan penduduk dan menjaga supaya lingkungan selalu sehat. Yang kedua itu karbon yang berasal dari alam. Banyak kejadian alam yang memiliki peran penting dalam terbentuknya karbon. Kejadian tersebut seperti proses aktivitas gunung berapi yaitu erupsi, vulkanik, dan kejadian kebakaran hutan baik yang disengaja ataupun tidak. Proses siklus karbon yang terjadi pada makhluk hidup yang pertama itu fotosintesis. Tumbuhan akan mengalami proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat. Dalam prosesnya akan menghasilkan karbohidrat yang memanfaatkan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan molekul air. Dalam proses terjadinya fotosintesis tersebut, energi dari radiasi matahari oleh adanya ikatan molekul karbon akan diubah menjadi energi kimia. Molekul karbon yang digunakan tersebut didapatkan dari gas CO2 yang terdapat di udara. Fotosintesis yang terjadi menghasilkan C6H12O6 atau senyawa glukosa. Tumbuhan akan memanfaatkan kembali 6 molekul karbon tersebut sehingga mendukung tumbuhan untuk tumbuh dan juga berkembang. Yang kedua itu adalah proses respirasi. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami proses respirasi. Kebalikan dari proses fotosintesis pada tumbuhan adalah proses respirasi terjadi pada bagian stomata daun. Proses yang terjadi yaitu perubahan makanan menjadi sumber energi. Selain itu, stomata yang terdapat pada tumbuhan akan menyerap gas O2 atau oksigen dan mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan pada manusia dan juga hewan mengalami proses respirasi merupakan suatu rangkaian proses dimulai dari oksigen yang dihirup kemudian mengeluarkan uap air dan juga karbon dioksida sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup. Siklus atau daur karbon pada iklim. Ketika siklus ataupun daur karbon terjadi, tentu kadar konsentrasi karbon yang terdapat di dalam atmosfer, permukaan bumi, serta berada di laut harus dalam jumlah yang seimbang. Karena apabila satu siklus tidak seimbang, maka ketidakseimbangan juga akan terjadi pada semua siklus di bumi. Terjadinya perubahan iklim yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah jumlah karbon dioksida yang terjadi di atmosfer memiliki jumlah melebihi batas normal.
karena temperatur udara akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah karbon dioksida. Begitupun sebaliknya, apabila karbon dioksida yang ada di atmosfer konsentrasinya turun, maka temperatur akan relatif rendah karena suhu bumi mengikuti jumlah karbon dioksida. Maka dapat diketahui bahwa suhu bumi akan selalu mengalami fluktuasi. Hal tersebut akan berpengaruh pada terjadinya perubahan iklim. Akan tetapi, jumlah karbon dioksida yang saat ini ada di atmosfer memiliki jumlah yang begitu signifikan. Terjadinya hal tersebut seiring dengan berjalannya revolusi industri, karena secara besar-besaran terjadi pembakaran energi fosil. Bumi mengalami peningkatan suhu yang cukup ekstrim, karena secara signifikan kadar karbon dioksida yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.